Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita mendengarkan berbagai ekspos tentang penyimpangan seksual di tengah masyarakat. Kita membaca di berbagai media berbagai angka-angka yang muncul tentang berbagai macam bentuk penyakit masyarakat yang tumbuh di tengah-tengah negeri kita ini. Terutama adalah tentang LGBT. Masalah ini dari tahun ke tahun terus mencuat. Walaupun terkadang tidak mendapatkan penjelasan yang lebih akurat. Saya tidak tahu untuk apa berita itu setiap saat diangkat tanpa mendapatkan respon yang maksimal. Cerita ini sebenarnya sudah lebih 10 tahun yang lalu. Ketika lembaga penelitian di pemerintah daerah mengekspos hasil penelitian mereka dan mengumumkan data estimasi. Sekali lagi saya katakan data estimasi. Pada waktu itu saya termasuk yang menolak kenapa data ini diungkap ke publik, sedangkan pihak-pihak yang terkait tidak mengetahui data ini terlebih dahulu. Apa tujuan untuk menyebarkan berita ini? Ketika itu saya berhusnuzon, mungkin untuk membangunkan yang tertidur, menggerakkan yang selama ini diam, menyentakkan orang-orang yang merasa bahwa negeri ini aman-aman saja. Walaupun hati kecil saya ketika itu saya ungkapkan, saya tidak setuju data ini diekspos tanpa memberitahukan secara detail bahwa data 15.000 yang sekarang berkembang itu adalah data estimasi. Pemaknanya data estimasi? Ketika di lapangan didapatkan 1 orang, maka dikalikanlah jadi 10. Kalau bertemu orang yang berbuat perbuatan tersebut 100 orang, maka jadilah dia 1.000. Begitulah angka-angka tersebut. Yang saya tidak tahu untuk apa. Nah, ketika saya mencoba untuk berhusnuzon barangkali untuk menyentakkan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak, mengantisipasi semua ini, saya tunggu. Sudah 10 tahun hampir lamanya. Apa yang bisa kita lakukan tentang itu? Apa yang bisa kita perbuat? Yang saya lihat hari ini adalah penelitian demi penelitian lahir juga yang ujungnya hanya menuai kecaman, pulian dari masyarakat banyak tentang negeri yang katanya beradatkan bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah. Sehingga saya ingin bertanya di dalam hati, apakah data-data seperti itu memang bertujuan untuk menjadikan bahan bulian untuk orang Minang? Apakah ini memang bertujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang Minangkabau di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan di dunia internasional? Atau jangan-jangan di balik itu ada yang tidak dituju? Negeri yang selama ini menyatakan memiliki kekokohan di dalam berpegang teguh kepada syarak ternyata rusak. Apakah itu yang ingin dicapai? Kalau bukan itu yang ingin dicapai, tentu semestinya semenjak data itu diekspos, dan MUI termasuk yang terdepan, MUI Sumatera Barat yang paling awal meminta agar dilakukan langkah-langkah strategis, terukur, sistematis untuk mengantisipasi itu semua. Ketika semua pihak terdiam dan mengatakan tidak memiliki alat-alat hukum untuk mengantisipasi itu dalam suatu rapat yang dipimpin oleh wakil gubernur ketika itu,
Mereka mengatakan tidak ada pasal yang bisa dipergunakan untuk mencegah itu. Nah, saat itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengusulkan kalau memang tidak ada lagi jalan bagi aparat, karena memang tidak mungkin menangkap laki-laki berbimbingan tangan berduaan, apa pasalnya? Tidak mungkin menangkap wanita berdua di dalam kamar, apa pasalnya? Betul. Nah, karena itu MUI mengatakan kalau memang sudah habis pasal yang ada, bagaimana kalau seandainya pasal yang ada dalam fikiran Majelis Ulama yang dilakukan? Apa jawaban mereka? Pasal apa itu, Buya? Bukankah negeri ini masih mengakui hukum adat yang hidup di tengah masyarakat sebagai hukum yang bisa dipakai? Sepakat ketika untuk menjawab benar. Nah, kalau begitu, biarkan ini kami hukum dengan hukum adat yang hidup di negari. Biarkan pencegahan ini tumbuh dari bawah, membasuh dari bumi. Sepakatlah semua yang rapat, diputuskanlah untuk mengambil usulan Majelis Ulama tersebut. Kemudian MUI mencoba mendorong dinas-dinas terkait untuk menghimpun beberapa tokoh masyarakat dari negari-negari yang dipilih untuk melahirkan peraturan-peraturan negari guna mengantisipasi berbagai macam penyakit masyarakat tersebut, termasuk di dalamnya LGBT dan juga narkoba, perzinaan, perjudian, minuman keras dan lain-lain, agar dibuat oleh setiap negari itu yang disebut dengan peraturan negari, cara mengatur adat makai yang berisi anti kemaksiatan. Alhamdulillah, seminar demi seminar diadakan dan MUI terus berkontribusi untuk menyampaikan fikiran-fikiran, karena hanya itu yang bisa dilakukan, karena tidak ada kewenangan untuk mengeksekusi. Tapi sudah bertahun-tahun itu terjadi. Terakhir pertemuannya adalah di Hotel Balkon di Padang Hijau, Bukit Tinggi. Sampai hari ini belum ada satu pun peraturan nagari yang lahir dari hasil pertemuan. Setelah 3-4 kali pertemuan. Kemudian tiba-tiba diekspos lagi 15.000. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah negeri? Apakah memang kita ingin kemaksiatan ini hanya ada di dalam perbincangan, hanya ada di dalam seminar, padahal syarak sudah tegas mengatakan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 80, ayat 81. Wa Lutan, dan Nabi Lut, idh qala liqaumihi, tatkala berkata kepada kaumnya, ata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kamu sekalian melakukan perbuatan keji? Kalau kita baca makna al-fahishah di dalam kitab Mufradat Al-Fazil Quran karangan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan al-fahishah adalah ma'azuma, yaitu sesuatu yang dahsyat, qubuhu, keburukannya, kekejiannya. Bukan hanya buruk biasa, bukan hanya kekejian biasa, tetapi adalah kekejian yang dahsyat. Begitu makna kata fahishah tersebut. Nah, karena itulah makanya perbuatan ini tidak bisa dipandang enteng. Nabi Lut mengatakan, mencela perbuatan kaumnya, ma sabaqakum, tidak ada sebelum ini orang yang mendahului perbuatan kalian dari alam semesta ini. Itulah kejinya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu sekalian menggauli laki-laki dan tidak suka kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Nah, itu kamu sekalian benar-benar adalah kaum yang melampaui batas. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana Nabi SAW memperingatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kita tahu dari situ hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan homoseksual itu, perbuatan lesbian, perbuatan suka sesama jenis tersebut. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat Imam Abu Dawud, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man wajadtumuhu, siapa saja
yang kalian temui dia, siapa saja yang kalian ketemui dia, ya'malu amala qaum Lutin, melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan dan objek yang diperlakukan. Begitu tegasnya. Kalau kita telusuri perzinaan hukumannya, zina itu dibagi kepada dua. Yang pertama yang ghairu muhsan, orang yang belum pernah menikah, maka berlaku padanya firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Yang berzina, laki-laki dan perempuan, cambuk masing-masing mereka itu berapa? 100 jaldah, 100 jilid, 100 cambuk. Tetapi untuk orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut, apa yang akan dilakukan kepada mereka? Sepakat ulama, hukumannya adalah al-qatl, pembunuhan, bunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa jarimah, tingkat kedurhakaan, kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku hubungan tersebut lebih dahsyat dari perzinaan. Karena itu hukumnya juga dahsyat. Tidak ada ulama berbeda pendapat dalam perkara hukum ini. Cuma mereka berbeda pendapat dalam kaifiat, cara membunuhnya bagaimana. Ada yang mengatakan harus lebih berat daripada dipancung, karena itu dibawa ke daerah atau ke posisi yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, kemudian dijatuhkan dari sana ke bawah. Begitu kebencian terhadap perbuatan maksiat yang ditanamkan oleh syariat. Nah, sebagian orang datang dengan alasan hak asasi, dengan berbagai dalil-dalil yang mereka bawa dari barat sana, meminta agar umat ini mentolerir. Ingat, kebencian kita bukan kepada orang yang melakukannya. Kebencian kita harus pada perbuatan yang keji itu. Siapa yang tidak membenci perbuatan keji berarti dipertanyakan keimanan. Jadi kalau kita bertindak atau bersikap dengan tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut, bukan berarti tidak ada rasa kemanusiaan. Coba bayangkan, kalau orang-orang seperti itu dibiarkan berkeliaran di tengah masyarakat, menyebarkan perbuatannya ibarat racun yang tersebar, berapa nanti banyak masyarakat yang akan menjadi korban mereka? Apakah demi sayang dengan seseorang itu kemudian dikorbankan anak-anak muda kita? Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, perbuatan ini sudah jelas kedudukannya di dalam syariat adalah fahisyah. Sudah jelas hukumannya di dalam syarak. Barangkali orang akan berkata, ini bukan negara Islam, tidak berlaku hukum syariat di sini. Karena itulah majelis ulama, kalau tidak bisa seperti itu, minimal jangan didiamkan. Karena tidak ada guna data diekspos setiap saat. Penelitian diekspos setiap saat. Bangga orang dapat menemukan sekian ribu, tetapi tidak ada langkah yang konkret untuk mengantisipasi perbuatan tersebut. Karena itu, wahai kaum muslimin, saya mengajak siapa saja yang mendengarkan khutbah ini, sudah saatnya kita tidak menunggu kiri dan kanan. Sudah saatnya kita bergerak dari basis nagari masing-masing. Wahai nagari-nagari di Sumatera Barat yang katanya masih mengamalkan adat bersandi, syarak-syarak bersandi kitabullah, apalah salahnya sekian banyak uang yang diterima untuk pembangunan nagari tersebut tidakkah bisa sedikit dipakai untuk melahirkan peraturan yang bersandarkan kepada adat istiadat yang tumbuh di negari itu untuk mencegah kemungkaran itu supaya jangan melebar. Tidak bisa kita tunggu hasil penelitian si fulan, hasil penelitian si anu, hasil ekspos dari perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu. Yang mereka lakukan hanya mengekspos itu. Mereka mendapat kondisi dengan penelitian tersebut, tetapi sudah bertahun-tahun kita tunggu apa aksi dari hasil tersebut, tidak ada. Nah, kalau tidak juga ada sikap yang jelas, bagaimana kita akan menyelamatkan anak cucu kita, kemenakan kita? Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang menyandang jabatan di tingkat nagari,
yang menyandang gala di dalam kaum, yang menyandang jabatan di dalam adat, pengulu dengan orang ampek jini, begitu juga seluruh jini dan ampek, khatib, imam, bilal dan qadi nagari harus bergerak sesegera mungkin lahirkan peraturan nagari sebagai payung. Kalau ada yang melakukan perbuatan itu, ada langkah dan sikap tegas yang bisa diambil berdasarkan peraturan itu yang diambilkan dari aturan adat yang hidup di tengah kita. Jadi jangan adat itu hanya dipakai sekedar untuk beralik baju gagah saja. Jangan hanya dipakai untuk manjuang tuah awak surang-surang saja. Bagaimana kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini jangankan akan mencegah kebencian kepada perbuatan maksiat yang keji di dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu telah mulai menipis sedikit demi sedikit dengan alasan kami salah anak awak, anak orang jangan diurus cu. Kami salah kemenakan awak, kemenakan orang jangan diurus cu. Bagaimana menyelamatkan anak kemenakan kita dengan dasar qu anfusakum wa ahlikum nara? Kalau seandainya lingkungan di mana masyarakat tempat itu kita hidup, kita biarkan terkontaminasi dengan perbuatan keji yang demikian. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, tidak saatnya kita terus hanya mendapat bulian, cacian dari orang-orang luar dengan data estimasi tersebut. Saya tidak yakin sebanyak itu di Sumatera Barat. Tetapi bukan berarti memandang enteng data-data tersebut. Namun yang saya sedihkan adalah data terus diumbar, sedangkan langkah-langkah untuk mengantisipasi sudah hampir 10 tahun saya tunggu, tidak bisa. Andaikan kewenangan itu ada di dalam tangan kami, mungkin sudah banyak yang bisa kita lakukan dalam perkara itu. Tapi sayang, ulama tidak punya kewenangan untuk mengambil sikap. Peraturan nagari ada di nagari, wali nagari, badan musyawarah nagari, kerapatan adat nagari, nenek mama, tokoh-tokoh, pangkat tua kampung dan sebagainya, itu yang bertanggung jawab. Itu juga di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Nah, ketika kita ingatkan, paling sebagian umat ketika mendengarkan khutbah seperti ini, ulama itu pandai mengecek saja. Apa yang bisa kami lakukan selain mengecek? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kewenangan kepada kami untuk membuat peraturan? Tidak, tidak ada kewenangan. Apakah diberikan kewenangan ke majelis ulama untuk menangkap orang seperti itu? Tidak ada kewenangan itu. Nah, sekarang dijalankan tugas oleh ulama mengingatkan. Kapan kita akan terperingatkan? Kalau tidak juga mau, Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati dzikril hakim aqul. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ketika kita ingin untuk mengantisipasi berbagai kemaksiatan di tengah kehidupan masyarakat, kunci yang paling utama adalah berdirilah satu saf. Jadilah saf yang rapat sebagaimana yang kita perlihatkan di dalam salat. Jangan biarkan ada celah antara kita, karena celah itu akan diisi oleh syaitan. Hari ini yang tidak terjadi di tengah kita. Setiap lembaga, setiap penanggung jawab, kalau ditanya
mereka akan mengatakan sangat sedih, kecewa dengan kondisi berserakannya orang-orang yang berperangai kaum Nabi Lut itu. Setiap lembaga. Tetapi berulang kali kita minta, ayo kita bersama. Tidak. Masih lembaga membuat deklarasi. Menolak ini, menolak itu. Apakah selesai dengan deklarasi-deklarasi itu? Sudah berapa deklarasi yang kita lahirkan? Menolak ini dan itu. Ketika Majelis Ulama mengajak, ayo bersama duduk, ambil langkah yang serentak perkara ini. Bangkitlah ego masing-masing. Kelompok kami harus di depan. Lembaga kami harus menjadi leader. Akhirnya, kita seperti pedagang kaki lima semuanya jadi bos surang-surang. Inilah persoalan kita di Sumatera Barat ini. Kalau idenya muncul dari Majelis Ulama, ada yang merasa kalau diturut Majelis Ulama, mereka lalu kegadang. Nah, inilah yang saya lihat terus. Kalau begini orang Minang menghadapi berbagai persoalan, tidak akan selesai kerana jawab bak meto kain karuang saja. Karena itu kita lihat berbagai macam peristiwa, deklarasi tolak ini, tolak narkoba, tolak itu. Betulkah yang mendeklarasi itu satu nafas dengan yang lain? Satu arah? Adakah langkah yang strategis? Seolah-olah kita kalau sudah berdeklarasi di depan kamera, membuat pernyataan yang ditandatangani, kalau perlu ditempelkan di baliho-baliho, besok akan berubah itu keperbuatan mungkar itu menjadi ma'ruf. Itu cara berfikir seperti apa yang demikian? Nabi SAW menyuruh kita untuk wanhau anil munkar. Maknanya apa? Itu perbuatan, perkataan harus satu untuk menghentikan kemungkaran itu. Inilah yang terus kita lihat. Masing-masing merasa bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling berhak untuk dipatuhi. Dialah yang harus terdepan. Kenapa? Sebab sedikit kegiatan, fotonya 100-an. Tapi efektivitasnya tidak pernah diukur. Berapa sudah dana-dana untuk itu habis? Apakah efektif? Kalau efektif, maka data-data itu akan menurun. Ternyata tidak. Apakah tidak saatnya kita menjadi orang yang memang tidak nyaman melihat data-data tersebut? Tidak ingin kekejian itu menyebar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memekakkan, menulikan, membuat pekak telinga kita sendiri, tidak mau mendengarkan berbagai kritikan, arahan dari orang lain. Wahai masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas dihuni orang Minangkabau, kalau iyo awak sama orang Minang, mari sama-sama malu. Ketika ada yang membuat seperti itu, semua kita malu. Dan malu yang benar bukan malu yang hanya diucapkan dengan mulut. Karena itu Nabi mengatakan, ketika Nabi mengatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, nastahi, kami malu. Kata Rasul, bukan itu, kata Nabi. Malu yang saya maksud itu, siapa yang istahya minallahi haqqal haya, siapa yang malu kepada Allah sebenar malu, dia jaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya ini, matanya, telinganya, mulutnya, dan dia jaga pula apa yang ada di perutnya dan di bawah perutnya. Artinya apa? Malu itu melahirkan sikap, melahirkan perbuatan. Itu yang malu. Kalau malu orang Minang di Sumatera Barat ini, termasuk yang di rantau sana, kalau betul malu dengan data-data LGBT, data-data narkoba, data-data perzinaan, data-data rumah tangga yang hancur banyak, kalau betul malu, jangan hanya kami malu, kama muko kerisuran. Itu tidak malu yang hakiki. Malu yang benar melahirkan sikap, melahirkan gerakan, melahirkan perbuatan.
Karena itu kita tunggu setiap nagari, nenek mamak nanggadang basa batuah, dan sering dikatakan bak baringin di tengah koto itu, berikan buah yang ranum untuk anak kemenakan kita, lahirkan aturan untuk melindungi orang-orang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Itu baru malu yang sebenarnya.